Baik, saudara, hari ini kita akan pikirkan sebuah tema, yaitu apa plus minusnya Natal. Ya, pernah nggak saudara pikir bahwa Natal itu ada plusnya dan minusnya? Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita ingin diskusi dulu beberapa pertanyaan. Pernahkah saudara menyaksikan drama Natal? Saya yakin saudara yang merayakan Natal pernah menyaksikan drama Natal, atau saudara pernah melihat kartu Natal atau menerima kartu Natal. Kira-kira apa yang saudara lihat di dalam kartu itu atau di dalam drama Natal itu? Apa yang saudara saksikan? Apakah malaikat yang menyanyi gegap gempita? Apakah gembala yang penuh sukacita? Apakah itu orang Majus yang membawa hadiah-hadiah? Atau Yusuf dan Maria yang berbahagia? Atau ternak-ternak dalam kandang ikut bersukacita? Pernah nggak lihat Raja Herodes yang marah besar dalam drama atau dalam kartu? Atau pernahkah saudara melihat Yusuf dan Maria kelelahan dan ketakutan di musim Natal pertama itu, di masa Natal pertama itu? Atau saudara melihat yang lain? Coba ada yang mau cerita nggak, sharing satu atau dua? Nah, ketika saudara menyaksikan cukup banyak gambar-gambar itu atau event-event itu, apa yang muncul di pikiran saudara? Hal yang negatif atau yang positif? Kebanyakan orang melihat Natal itu adalah hal yang positifnya, atau negatif juga ada. Pernah kepikiran bahwa Natal itu tidak hanya positif tapi juga negatif. Nah, ini ada hubungan dengan nomor 2. Benarkah bahwa kelahiran Kristus di Natal itu selalu membawa kedamaian, ketenangan, kelancaran, dan kebahagiaan? Kelahiran Yesus di Natal ini membawa sesuatu yang tidak baik. Mungkin sebaliknya, bukan kedamaian tapi peperangan. Bukan ketenangan tapi kekacauan. Bukan kelancaran tapi ternyata bencana. Bukan kebahagiaan tapi ternyata penderitaan. Mungkin nggak? Bisa nggak terjadi? Jadi sebenarnya kelahiran Kristus di bumi ini tidak semua positif, ada yang negatif. Ada yang tidak baik. Nah, kalau kita melihat fakta hari ini di bumi ini, dengan adanya Natal pertama sampai hari ini, perayaan Natal, bagi seluruh dunia ini lebih positif atau lebih negatif? Ya kan? Ternyata masa Natal itu ada teroris misalnya, ada pembunuhan, ada peperangan, menambah kebencian, ya, menambah permusuhan, lebih rakus manusianya, betul nggak? Lebih komersil. Wah, ini kesempatan nih mengeruk duitnya orang-orang Kristen nih, bisnis ya, bisa positif bisa negatif juga. Ya. Nomor 3, menurut saudara, apakah orang Kristen juga mengalami hal-hal yang buruk? Ini misalnya kecelakaan lah, bencana alam, sakit penyakit, kemiskinan, dan penderitaan lainnya. Apakah selalu harus mengalami hal-hal yang baik? Ya, orang Kristen, orang percaya sungguh-sungguh yang menerima Kristus di hari Natal menjadi orang Kristen, ternyata juga bisa mengalami hal yang buruk di bumi ini. Ya, mengalami penderitaan, kemiskinan. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Kalau gitu apa faedahnya dengan adanya Natal, kelahiran Yesus, kita diminta percaya kepada Dia, tapi tetap ada kemungkinan mendapat hal yang buruk di bumi ini? What's the point? Orang bisa bertanya, betul nggak? Apa manfaatnya Natal bagi saya? Ada gunanya nggak Natal itu bagi saya? Natal pertama, Natal Kristus, kelahiran Kristus itu. Mungkin orang-orang kan bertanya kepada saudara, ya, apa poinnya? Kalau bilang Natal itu bagus, Natal itu baik, kabar baik, tapi ternyata lihat aja orang-orang yang sudah menerima Natal Kristus, kelahiran Kristus, ternyata juga mengalami hal yang buruk.
Nah, sebagai orang percaya kan saudara harus bisa jawab. Wah, kalau orang bertanya kenapa demikian, kembali lagi kepada akar masalah pertama, yaitu masuknya dosa ke bumi ini. Jadi masuknya dosa ke bumi ini menghasilkan penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, bencana alam, ya, dan lain-lain, kejahatan. Bukan karena kelahiran Kristus menyebabkan adanya tadi hal-hal yang negatif, tapi akar masalahnya adalah dosa. Saya suka buat ilustrasi ini, sudah masih ingat kan? Rumah kita di seberang sana. Di seberang sana rumah kita, rumah Bapa di sorga. Untuk mencapai rumah di seberang sana, kita harus lewat sebuah lapangan besar atau sebuah wilayah yang besar yang disebut bumi itu. Nah, katakanlah lapangan bola yang besar itu, rumah Bapak di situ, pulang sekolah harus lewat ini. Tapi ingat, lapangan besar ini sudah ada apa? Ada bencana, ada orang jahat, ada lumpur, ada paku, ada pencoleng, ada macam-macam yang disebabkan oleh dosa tadi merusak ini lapangan sepak bola bapakmu itu, milik bapakmu. Kamu harus pulang sekolah, tapi ini sudah ada begitu banyak yang negatif nih. Kamu bisa kena hujan, kamu bisa kena paku, bisa kena segala macam, tapi rumahnya di sana. Nggak ada jalan lain, harus lewat ini nih, lapangan ini. Ya. Jadi kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, supaya jangan kena terlalu banyak, tapi pasti bisa kena juga, betul? Ada truk batu, ada paku, ada bencana alam, ada tiba-tiba angin. Jadi begitu sesuatu yang negatif terjadi, kamu harus berpikir, ini karena saya bodoh gak? Karena saya salah ya? Atau ini karena kesalahan orang lain? Atau ini karena alamiah? Atau ini karena musuh besar di godaan dunia, daya tarik? Atau karena iblisnya? Jadi ada ketua gengnya yang menguasai lapangan ini. Jadi kita nggak boleh judge seseorang. Ini majelis nih tabrakan nih, wah nggak boleh langsung kesimpulan. Majelis ini dosanya terlalu besar. Ya itu namanya judgmental, ya kan? Jadi bisa saja kesalahan orang lain. Misalnya itu tadi truknya jatuh, batu kena. Jadi bukan dosanya si Shirley, tapi apa? Supirnya. Jadi bisa kesalahan orang lain. Bisa kesalahan iblis, bisa karena iblis jealous seperti kepada Ayub. Banyak alasan. Tapi Tuhan tidak menjamin bahwa kamu pasti gak kena. Enggak. Karena ini memang sudah terlalu kotor di lapangan ini. Terlalu luas dan kotor dan gak ada jalan lain, harus lewat. Jadi kira-kira logiknya begitu, ilustrasinya kira-kira begitu. Jadi kadang sampai di rumah Bapak itu ya udah kaki berdarah, baju kotor, tapi sampai sana Bapakmu bilang, buang semua pakaianmu, ganti yang baru, kasih cincin, kasih sepatu baru, semua yang kekal, semua yang bercahaya. Mengerti gak? Kita seperti itu. Makanya badan ini dicopot nanti, dari tanah kembali ke tanah. Tapi poinnya adalah, kenapa orang percaya masih bisa mengalami? Karena bumi ini sudah tercemar oleh dosa karena iblis. Jarang-jarang kita mendudukkan iblis di kursi, kita omel-omelin dia. Kalau ada bencana, seringkali yang kita omelin siapa? Tuhan, mana Tuhan? Kamu di mana? Kamu nggak tolong saya. Aku kan sudah doa. Tuhan sudah lupa ya sama saya. Kan saya sudah ke gereja, sudah melayani, sudah isi. Salah tanyanya. Karena iblis kurang ajar lo ya. Gara-gara gua melayani Tuhan lo jealous ya. Jadi omel-omelin iblis lah sesekali ya. Oke, kira-kira nomor 3 jawab. Nah sekarang kita melihat, walaupun bumi ini sudah berdosa dan Yesus datang, gak semua plus. Ada minusnya Natal itu. Nah kita lihat beberapa ayat yang akan kita baca bersama. Lukas 2, Matius 2, ya.
Lukas 2 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama di teks saudara. Lukas 2 ayat 6 dan 7 kita baca firman Tuhan. Lukas 2 ayat 6 sampai 7, 1, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lanjut, Matius 2, 13, 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Lalu ayat 19 sampai 23. 1, 2, 3. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, saudara, dari beberapa pembacaan ayat Alkitab ini kita menyaksikan Yusuf dan Maria yang bersama Yesus di Natal pertama, the first Christmas itu, ya, tidak mengalami hal yang positif saja, ada yang negatif, ada plus, ada minus di Natal yang pertama itu, betul nggak? Apa misalnya? Maria harus melahirkan di kandang hewan, itu negatif. Rumah penginapan pun nggak bisa menampung dia. Penderitaan, susah. Malam pertama malam yang menyedihkan, boleh dibilang secara fisik, secara materi bagi Maria yang sudah hamil tua. Ya. Lalu harus mengungsi, lari, karena bayinya diancam dibunuh. Ini negatif. Herodes marah-marah, kemudian bukan hanya gak bisa membunuh bayi Yesus, membunuh bayi yang lain. Wow, jadi terorisme di malam pertama. Pembunuhan terjadi. Lalu dibilang juga Yusuf takut, disuruh kembali ke Israel, walaupun Herodes sudah mati, dia takut, makanya dia lari kemana? Nazaret. Jadi yang kita lihat di kartun Natal, di drama Natal, ya, itu memang ada sukacita sih, malaikat nyanyi, gembala-gembala senang, tapi juga ada yang negatif bersama Yesus. Nah, ini kita harus berani mengatakan Natal tidak selalu membawa hal yang positif. Gampang, mungkin nggak semua orang ini ngawur ini, tapi ini buktinya. Ya, kita belajar Natal bersama Yesus ternyata tidak bebas dari penderitaan. Jadi kalau bilang Natal pasti membebaskan penderitaan, siapa bilang? Belum tentu. Ya, nggak bebas dari penderitaan. Yesus sendiri mengalami, Yusuf sendiri mengalami, Maria sendiri mengalami. Kenapa? Karena iblis dan dunia membenci orang Kristen, membenci Kristus. Makanya Yesus mengatakan mereka membenci kamu karena mereka lebih dulu membenci saya. Jadi Yesus lahir Natal pertama itu iblis gak senang. Orang dunia gak senang, orang berdosa yang melawan Tuhan gak senang. Mereka membenci, bahkan sampai hari ini. Oh, banyak orang yang benci kalau orang Kristen merayakan Natal, betul gak? Karena mereka masih buta, belum mengerti, belum dibebaskan dari akar dosa. Jadi wajar dan sebagai orang Kristen kita harus berani mengatakan aku menerima bahwa Natal tidak selalu plus, ada negatifnya. Sebab apa? Ada begitu banyak manusia yang masih membenci Kristus, dan kalau dia membenci Kristus pasti membenci
orang Kristen. Iblis pun membenci dan jealous dan iri hati dan berusaha kalau bisa. Gak ada yang menerima berita kelahiran Juru Selamat itu. Jadi gak bebas, saudara. Natal bersama Yesus, walaupun tinggal bersama Yesus, Yusuf dan Maria bersama Yesus, ya. Jadi bersama Yesus gak selalu gak ada penderitaan, gak bebas. Bisa ada tantangan, ada kesulitan, ada bahaya maut bahkan. Wow, luar biasa. Aplikasinya apa buat kita? Jangan percaya kepada Injil murahan yang menjanjikan berkat-berkat materi atau duniawi. Oh, percaya aja, pasti sukses, pasti lancar, pasti sehat, gak pernah sakit. Bohong, itu Injil murahan, Injil sepotong, ya, Injil yang tidak lengkap, ya, atau Injil spekulasi yang menawarkan harapan kosong, atau disebut teologi menang sendiri, ya. Percayanya Natal pasti nanti buat kamu berhasil deh, sakit sembuh deh, sukses bisnis lancar. Yang penting Bapak atau Ibu harus percaya sungguh-sungguh. Yakin nggak? Nanti saya doakan pasti deh sukses. Tahu-tahu nggak sukses? Lalu pendetanya bilang apa? Habis. Bapak ragu sih, kurang beriman. Jadi kalau sembuh, kalau sukses, kalau lancar, siapa yang hebat? Pendetanya, sebab dia doa. Nanti saya doain dia 3 hari 3 malam, ya, yakin. Yang penting, Bapak itu harus lakukan kewajiban. Coba sudah berapa tahun kamu nggak perpuluhan? Apalagi udah dikaitkan dengan minta ini, minta itu, bahaya, sudah spekulasi. Kalau sukses, pendetanya hebat, sekali doa mantap, ya kan? Tapi kalau nggak berhasil, pendeta bilang apa? Habis Bapak ragu sih. Nah, jadi menang terus. Ini namanya teologi spekulasi, saudara. Hati-hati. Hindari Injil seperti ini. Hindari pembicara seperti ini. Hindari hamba Tuhan seperti ini. Ya, hindari Injil murahan. Kita harus berani mengatakan, mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Mengikut Yesus ada konsekuensi, gak gampang. Kalau gampang itu Injil gampangan. Mengikut Yesus ada konsekuensi, harga yang harus dibayar. Tidak mudah, ya. Sebab keselamatan yang sejati itu pun berkorban tidak mudah, dan Kristus sendiri datang siap berkorban untuk kita. Pakai nyawa mahal sekali, ya, jangan macam-macam, mahal sekali, tidak mudah. Jadi kita harus benar-benar serius. Tuhan bilang, pilihlah jalan yang sempit. Di dunia ini cuma ada 2 jalan, ya kan? Matius pasal 7. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Pilih yang mana? Yang sempit, yang sulit. Pintu yang sempit menuju kepada kekekalan, yang lebar, yang banyak orang suka, yang mudah menuju ke kebinasaan. Jadi percaya Yesus, mengikut Yesus itu tidak selalu enak. Ini fakta yang harus kita kabarkan, ya. Itu sebabnya di Matius 10:16 Yesus bilang, kamu tuh ibarat domba di tengah-tengah serigala. Oh, gak gampang, sulit sekali. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Harus diterima. Menjadi orang Kristen seperti domba dikelilingi serigala. Jadi jangan menawarkan Injil gampangan dan murah. B. Natal bersama Yesus akan mendapat kekuatan sorgawi. Nah itu, walaupun Yesus tidak gampang, Tuhan berjanji menyertai orang beriman. Immanuel. Walaupun sulit, tapi dia sertai dan memberi kekuatan sorgawi dalam menghadapi berbagai tantangan itu, cobaan, ujian, penderitaan, termasuk bahaya maut. Dan Tuhan janji di 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan dan ujian yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan. Kenapa nggak melebihi? Bisa nggak iblis punya kekuatan lebih besar dari manusia? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak mengatakan tidak melebihi kekuatanmu? Sebab apa? Tuhan menambahkan kekuatan surga. Kekuatan kita cuma 5, iblis sudah mau coba 7, Tuhan tambahin lagi dari sorga, sehingga jadi 8, jadi 9, jadi 10. Gak pernah iblis itu bisa melebihi. Selalu kita itu yang lebih besar. Sebab apa?
Tuhan berikan kekuatan surga. Dan dia sertai dalam perjuangan itu. Sehingga Paulus di dalam penjara, Filipi 4:13 dia katakan, segala perkara tanpa kecuali dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, pasti lebih berat dia. Ya, di penjara, disiksa, diejek, diperlakukan tidak adil, ya. Menderita berat, siapa yang bisa nahan kalau tidak ada kekuatan dari surga. Jadi setelah menerima fakta bahwa Natal tidak selalu plus tapi negatif, tapi kita juga harus bersyukur dan beriman bahwa di tengah-tengah adanya banyak negatif itu, dari atas turun kekuatan surga. Ya, sehingga kita bisa menanggungnya, bisa menghadapinya. Aplikasi. Di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, melampaui pikiran kita yang terbatas. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah berbuat salah dan gak pernah berbuat jahat. Sebab itu pegang janji firman Tuhan. Ya. Maka saudara dapat bertanggung semua perkara yang terjadi, besar, kecil, susah, senang, sulit, bahkan ada bahaya maut pun. Saudara kuat sebab dikuatkan. Saudara mampu sebab dimampukan untuk menanggung dan menghadapinya. C. Natal bersama Yesus menghasilkan keselamatan, kemenangan, dan hidup kekal. Itu intinya. Sebab tujuan utama Kristus datang di Natal itu adalah menyelesaikan akar dosa. Bukan menyelesaikan bencana alam, sakit, penyakit, ataupun orang jahat dan iblis. Belum saatnya semua itu diselesaikan sampai dia datang kedua kali. Tapi intisari tujuan pertama datang menyelesaikan akar dosa dulu, sehingga membawa keselamatan, membawa kemenangan dalam hidup, dan membawa jaminan hidup kekal, pasti, garansi. Ya, itu tujuan dia datang di hari Natal. Yusuf dan Maria menyaksikan kemenangan Kristus melalui salib dan kebangkitannya. Mereka punya iman, itu belum terjadi loh, ya kan? Waktu Yesus lahir belum ada salib, belum ada kebangkitan, tapi Yusuf dan Maria sudah percaya. Jadi orang-orang yang sebelum itu udah percaya, itu iman yang ke depan. Kita punya iman yang melihat ke belakang. Sebenarnya kan lebih gampang mana? Lebih gampang kita, bukan? Karena udah terjadi. Mereka melihat yang belum terjadi, tapi beriman. Yusuf dan Maria beriman, itu sebabnya mereka bertahan. Walaupun harus fungsi, dikejar-kejar Herodes, hidup susah, hidup miskin, dihina, ya kan, diperlakukan tidak baik, bertahan. Sebab mereka punya future faith, iman yang ke depan, yaitu apa? Kristus akan mati dan bangkit. Kita melihat dan mengalaminya, sebab sejarah itu mencatat berkesinambungan sudah lebih 2000 tahun. Harusnya iman kita lebih kuat, sebab kita iman yang ke belakang. Future faith kita apa? Yesus datang kedua kali, menghabisi iblis, menghabisi maut, menghabisi semua antek-anteknya. Itu future faith kita. Dan kita ada past faith-nya, yaitu apa? Yesus sudah menang, mengalahkan kuasa iblis, kuasa maut, dan kuasa dunia ini. Ya, nah itu harusnya menjadi fondasi. Salib dan kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, itu menjadi fondasi iman kita, sehingga nggak bisa goyah apapun yang terjadi. Walaupun banyak hal yang tidak kita mengerti, nggak goyah. Kenapa? Karena ini dua terlalu kuat di fondasinya. Ibarat bangun rumah tinggi 100 tingkat, fondasinya sangat-sangat kuat. Angin, badai, topan, hujan nggak mempan. Sebab kita bangun rumah kita di atas batu karang, bukan di atas pasir. Dan batu karang itu adalah Kristus yang mati dan bangkit. Nah itu kebangkitan Kristus menjamin hidup kekal, garansi. Bukan ngomong tok, garansi. Ya. Kemenangan dia terhadap kuasa iblis, maut, dan dunia memberi kita garansi kemenangan. Kalau you mau jalan sama saya, ada kesulitan, yes, tapi pasti menang. Nah itu pegangan kita. Ya, memasuki Natal dan menjalani hidup ini, ya, kita pun akan menang sebab Kristus sudah menggedapkan. Aplikasinya, kemenangan Kristus atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis adalah fondasi iman kita,
untuk menerima keselamatan, damai sejahtera, dan garansi hidup kekal. Itu loh yang melampaui semua penderitaan dan kesusahan di dunia ini. Dan dalam perjalanan di dunia ini, Kristus juga memberi kita garansi kemenangan dalam pergumulan seberat apapun. Jadi kita tidak bisa memuji Tuhan. Walaupun Natal ada plus dan minus, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap mengatakan, Allah itu baik, seperti kesaksian Yesus tadi dan Melki. 25 tahun berjalan dengan berbagai macam lika-liku, tetap katakan, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi. Roma 8 ayat ke-37, Kristus mengatakan, kamu itu lebih dari pemenang. Bukan hanya jaminan pemenang, lebih dari pemenang, yaitu apa? Owner, pemilik kerajaan sorga. Lebih dari pemenang. Itu garansinya. 1 Korintus 15:57, karena Kristus sudah menang, maka kita pun diberi kemenangan. 58, setialah dalam mengikut Tuhan dan dalam pekerjaannya, sebab upahmu tidak sia-sia. Amin. Saya harap kita memasuki Natal dengan sikap sedemikian, dengan prinsip yang sedemikian, dengan perkataan dan perbuatan yang sedemikian. Jangan cepat putus asa walaupun mendengar nada-nada negatif, katakan walaupun ada minusnya dan plusnya Natal itu, aku tetap yakin Tuhan tidak salah. Dan apa yang dilakukan Kristus jauh-jauh lebih besar daripada yang minus. Ya, amin. Puji Tuhan. Mari kita doa. Ya, tanya dulu. Saya yakin kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di dunia, saya yakin cara Bapak. Betul, pasti. Pertanyaannya agak menyimpang sedikit. Ya. Kalau penyaliban Yesus Kristus rencana siapa Bapak itu? Ini dari dulu saya mau tanya, lupa terus. Ya, rencana Bapak, kalau Bapak rencana iblis. Ini rame. Rencana Bapak dong. Di mana ditulis? Di mana ditulis? Getsemani. Yesus bilang apa? Bapak kalau boleh aku tidak minum cawan itu. Which is kematian, right? Cawan pahit ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi kehendak siapa? Yesus mati. Kehendak Bapak. Apakah dengan cara disalibnya itu juga kehendak Bapak atau iblis itu? Ya. Disalib itu terus Bapak memutar balik itu? Bapak. Kata Bapak. Bapak punya rencana keselamatan itu, Yesus harus mati disalib. Tapi bukan Bapak yang mati loh ya. Jadi kita tolong jangan saudara bercampur aduk soal Tritunggal punya 3 pribadi ya. Kristus adalah pribadi kedua, Bapak pribadi satu. Ya. Jadi sebelum ada penciptaan, saya yakin ketiganya sudah diskusi di Bapa, Kristus dan Roh Kudus ini, ya kan? Ini di bahasa saya, bahasa manusia. Siapa yang mau turun selamatkan manusia kalau manusia ini memberontak? Ya? Mungkin ada diskusi juga, nanti saya ketemu Yesus mau tanya. Apa sebelumnya ada diskusi, kita ciptakan manusia itu bertiga, kan dikatakan bertiga ciptaan manusia, ini kejadian. Mari kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Ini juga hasil diskusi atau memang gimana, ya kan? Kenapa nggak ciptakan robot aja? Lebih gampang, ya kan? Pasti Tuhan lebih pintar dari AI. Tapi Tuhan pasti maha bijaksana. Oh, kalau kita bikin robot pasti manusia nggak terima. Dia tetap mau kehendak punya free will, betul nggak? Jadi Tuhan putuskan, oke lah, buat mereka seperti gambar kita, punya karakter mirip kita, fotokopinya ada free will-nya. Nah itu makanya manusia jatuh karena free will yang salah. Tapi Tuhan ingin mengembalikan itu, manusia nanti mengasihi Tuhan juga dengan free will, bukan dipaksa. Dengan kerelaan mengasihi, itu kasih yang sesungguhnya. Tapi siapa yang akan menebus mereka? Diskusi. Lalu Yesus bilang, pribadi kedua bilang, akulah yang turun. Aku rela turun derajat sedikit dari kalian berdua, Bapa dan Roh Kudus.
Maka muncul firman di Filipi pasal 2, Yesus mengosongkan diri. Dia rela tidak tahu kapan datang kedua kali untuk menghakimi ketika dia masih pakai darah dan daging. Dia rela 33,5 tahun di bumi ini menanggalkan statusnya sehingga dia lebih kecil sedikit dari malaikat. Bayangkan, dia pencipta tapi dia mengecilkan dirinya lebih rendah dari malaikat. Itu sebabnya dia bergumul di Getsemani. Kalau boleh aku gak minum, itu terlalu sakit. Dia mengalami seperti manusia 100%. Yang bisa mati, dikhianati, dimusuhin, diludahin, dicambuk segala macam, itu dia udah membayangkan itu. Siapa yang mau mati muda, gak salah, menderita berat dan mati terkutuk lagi. Tapi dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tapi kehendak dia sebenarnya kehendak bertiga. Kehendak bertiga, walaupun tiga pribadi berbeda, tapi naturnya sama. Sehingga nanti sampai di sorga kita, apakah cuma Bapak yang quote-unquote macam-macam you turun? Yesus bilang dong, kita adalah satu. Si Tritunggal. Walaupun dia dalam doanya, dalam dagingnya bilang kehendak Bapa, tapi sebenarnya kehendak dia juga. Dalam kekekalan, kehendak dia juga. Sebab Kristus dan Bapa satu natur. Esa. Di situ loh misterinya Tritunggal yang kita tidak bisa mengerti dengan otak yang terbatas. Kita hanya mengatakan, ya, kehendak Bapa juga kehendak Yesus. Kehendak Yesus juga kehendak Roh Kudus. Sebab ketiga-tiganya, walaupun pribadinya berbeda, tapi nature-nya, naturnya, intinya sama. Jadi Bapa tak lebih besar dari Kristus, Kristus tak lebih besar dari Roh Kudus. Ketiganya setara. That's Trinity. Kita cuma boleh mengerti sampai situ. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu nature yang sama. Gak ada siapa yang dominasi siapa. Sama kekal, sama baik, sama kuasa, sama segala-galanya dalam sifat, tapi bedanya di pribadi. Hanya Kristus yang turun. Makanya dia bisa berdoa, Bapa kami yang di sorga. Jadi Yesus gak berdoa untuk pada dirinya sendiri. Dia bicara dengan Bapa. Dia naik, Roh Kudus turun. Jadi sekarang Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, memimpin dan menghibur kita. You see, that kind of understanding, mengenal Allah yang sedemikian, itu menguatkan kamu dalam mengerti semua teologi. Itu basicnya. Masih bingung ya? Di mana bingungnya? Gak tahu, tapi masih bingung. Ya, no problem. Kehendak apa? Yes. Kehendak Kristus? Yes. Dalam natur. Ya, so why? Kemarin saya baru diskusi dengan satu orang soal teologi takdir. Dia masih percaya takdir. Semua sudah ditentukan. Saya bilang, are you sure? Kembali lagi, ya kan? Apakah Adam dan Hawa jatuh ditentukan? No. Tuhan tahu, tapi bukan ditentukan. Bapakmu tahu kalau kamu ngebut pasti tabrakan, tapi bukan bapakmu tentukan kamu tabrakan. Nah itu yang manusia kadang tidak mengerti. Karena dia dipecat dari satu perusahaan. Kemudian dia yakin dia dapat kerjaan baru dan nanti bisa jadi bos. Saya bilang, kalau you jadi bos yang pecat kamu sekarang ini berjasa. Ya, kalau saya nggak dipecat sama dia, mana mungkin saya sekarang berhasil jadi bos. Itu Tuhan udah tentukan dan planning bahwa suatu hari bos saya akan pecat saya, tapi karena dia pecat saya, makanya saya jadi naik tingkat. Saya bilang, Yudas mengkhianati Yesus. Yesus mati, ditangkap, dicambuk, menggenapkan keselamatan. Jasanya siapa? Jasa Yudas. Dia bilang, dia bilang, mungkin jasa Yudas. Saya bilang, yang jahat tetap jahat. Yang jahat gak boleh dapat kredit. Bukan kredit Yudas, bukan kredit bosmu. Kamu itu bisa jadi bos, tapi kredit Tuhan Yesus. Itu reform teologi yang kita hafal setiap kali di balik mimbar setiap pelayanan. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Christocentric teologi. Teologi yang berpusat pada Kristus. Segala sesuatu dari Kristus, milik Kristus, dikembalikan kepada kemuliaan Kristus. Kamu sukses, jasanya Kristus. Kamu berhasil, jasanya Kristus, bukan bos kamu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Lebih dari itu datangnya dari si jahat.
Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Lebih dari itu, dari iblis. Dia baru manggut-manggut. Ini perlu dipikir. Itu reform theology. Itu Injil. Di luar itu bukan Injil. Jadi Injil bukan, kalau Injil itu ya Pak, kalau kebaktian itu kita hafal doa Bapa kami. Doa apa di mana, bukan itu. Apakah seluruh aspek hidupmu berpusat pada Kristus? Itu Injil. Itu Christocentric, itu reform theology. The center of your life, all aspects, is Christ Jesus alone, not yang lain. Saya harap itu memberi sedikit insentif. Setiap kali berpikir Kristus, tanya, pikiran saya udah ditebus Kristus belum? Perasaan saya udah ditebus Kristus belum? Lidah saya udah ditebus Kristus belum? Perbuatan saya udah ditebus Kristus. Sebab penebusan itu bukan roh saja, tapi seluruh aspek. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Cek, Kristen asli bagaimana Pak? Dia tanya, Kristen asli, kamu cek. Saya bilang, asli itu berarti kamu ada perubahan. Lidahmu, sikapmu, attitude-mu, itu lebih mendekat kepada Kristus. Karena kita ditebus itu bukan hanya roh, lidah kita ditebus, perasaanmu, ya, pikiranmu lebih mendekat kepada Kristus dan kebenarannya, bukan kepada dunia. Nah ini spektrum rohani harus dilihat. Kamu ke kiri lebih ke neraka, atau kamu lebih ke surga? Kamu lebih kepada iblis apa lebih kepada Kristus? Ini spektrumnya. Kalau ini nggak ada, mati, belum lahir baru. Sebab apa? Pohon plastik nggak pernah bertumbuh karena spektrum dinamikanya nggak ada. Pohon yang tidak hidup, pohon plastik segitu-gitu terus 10 tahun. Makanya ada orang kayak itu 10 tahun gitu-gitu terus cetek. Kita jadi curiga, ini udah lahir belum? Bayi lahir kan minta susu lah, minta kue lah, minta roti lah. Ini udah 10 tahun, panada aja nggak tahu. Ya kan harus tahu panada dong, betul nggak? Harus tahu makanan enak dong, ya kan? Udah umur 5, umur 7 minta ikan pindang dong. Tapi kalau apapun nggak mau, jadi orang Kristen apapun nggak mau. Ya kita jadi tajam dong, nggak mau, nggak bisa. Baca kita nggak mau, ke gereja juga enggak, ini juga enggak, itu juga enggak. Ini Kristen opo, kan begitu kan? Kita bukan menghakimi. Tapi sebagai bayi rohani kita tanya, ini bayi beneran atau bayi boneka? Nah itu, bagi saya simple sebenarnya to understand firman Tuhan. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah Kristus, kemuliaan selama-lamanya. Jangan pernah muliakan diri sendiri. Ini karena saya hebat, saya sukses, saya. You don't understand the Christian. Oh ini karena bos saya kan? No, you don't understand. Harus karena dia. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami mengerti jelas bahwa seluruh hidup kami yang sudah ditebus Kristus harusnya berpusat pada Kristus. Seluruh aspek. Kami bersyukur Tuhan Yesus kau menebus seluruh aspek hidup kami sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi plus minus dalam setiap perjalanan hidup kami yakin Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberi kekuatan surgawi, sebab kami telah memiliki kepastian keselamatan, damai sejahtera, dan jaminan hidup kekal. Kuatkan kami ketika lemah, Tuhan Engkau sering ingatkan kami ketika kami lupa, supaya kami terus bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup selama-lamanya. Amin.